kayak cukup lah untuk belajar di situ. Karena kan kelas aku banyak kan kayak kelas bahasa Korea, walaupun masih ada yang Inggris juga sih, tapi kayak banyak yang dalam bahasa Korea. Terus kalau misalkan ngobrol sama teman Korea kan kayak mau nggak mau pakai bahasa Korea kan, jadi kayak banyak latihan di situ. Terus dulu aku sebelum masuk SNU, masuk S1-nya, aku sekolah bahasa dulu 1 tahun. Makanya aku 2004, tapi aku angkatan 24. Kayak telat 1,5 tahun jadinya dari seharusnya. Kayak teman-teman aku tuh sekarang udah pada lulus. Terus aku masih semester 5 naik 6. Jujur di cewek season 3 gak ada yang aku kenal. Kayak, tapi kalau misalkan kayak tuker IG atau apa tuh yang kayak, oh yuk kenal ini tuh, kayak ada aja mutual gitu loh. Tapi kayak aku jujur expect at least 1 orang yang aku kenal di season 3. Karena kayak season 1, season 2 kayak ada aja yang aku tahu gitu. Ikut tekan bahasa deathmatch. Stres sih lah ikut deathmatch, kayak kenapa harus ikut, tapi kayak asik lah bisa main lagi. Jujur aku paling seneng kayak salah satu hal yang paling aku nantiin dari COC tuh mainin game ya. Karena kayak itu asik banget, mainin game itu asik banget. Kayak kalau lihat season lalu juga kan, kayak I wish I bisa main 500 trial tuh kayak asik banget. Terus main apa ya season lalu ya, Solar Enigma itu kan kayak apa, kayak escape room gitu kan, vibe-nya kan kayak asik banget. Terus main yang Crypteritum yang banyak banget itu juga, itu asik banget. Enggak, aku gak kenal Kak Safira, belum. Pengen sih kenalan. Aku dulu nontonin YouTube dia waktu kayak sebelum ke Korea. Nah, dia di Daejeon kan, itu kayak agak jauh. Aku belum pernah ke KAIS. Doain aku lolos ya. Pernah ada impian kampus dalam negeri gak? Kayak enggak deh. Kayak dari aku SD, aku tuh udah punya life plan kayak oke, aku mau SMP aku pengen pindah ke sini, SMA aku mau ke sini, dan aku pengen kuliah ke luar negeri pakai beasiswa. Cuman waktu itu tuh yang di benak aku tuh aku pengen ke Australia. Terus ya sekolah-sekolah terus berubah kan seiring aku tahu lebih banyak kampus. Sampai SMA juga kayak target nomor 1 aku, oke aku mau kuliah keluar. Jadi kayak lumayan nyari banyak cara buat kuliah keluar. Makanya aku juga pernah ikut yang college itu. Terus akhirnya daftar GKS, terus akhirnya ke Korea. Suka K-pop gak? Suka, kayak tergantung grupnya deh. Kayak kalau nge-stan yang bener-bener ngefans semua video dinontonin waktu SMP, aku suka BTS segitunya. Kayak aku punya album di kamar, masih ada album BTS. Terus cuman kayak karena mereka wamil, jadi kayak udah agak lama gitu kan. Terus jadi udah nggak sih, masih suka banget sih. Cuman mungkin udah nggak punya waktu luang sebaik itu kali ya buat nontonin semuanya. Kayak BTS yang kayak masih number 1, yang kayak oke, mungkin udah nggak nontonin semuanya, tapi kalau nonton kalau apapun yang mereka keluarin tuh kayak lucu, bagus, dan aku suka. Ngerti gak sih? Terus kayak yang lain tuh yang kayak oke, aku suka vibe grupnya, aku suka jenis-jenis lagu grupnya. Kayak aku suka lagu Heart to Heart, aku suka lagunya apa ya, ITZY, G-Idol,
and mix. Aku suka yang kayak gitu, yang kayak strong type of songs gitu loh. Seru gak kak selama syuting COC itu? Maksudnya pas bukan main game-nya. Seru banget. Karena kayak kan di Korea tuh orang Indo ya lumayan banyak sih sebenarnya. Cuman kayak di SNU kan gak banyak. Jadi itu yang kayak aku pengen ketemu orang Indo lagi yang lain, yang kayak di negara lain gimana. Terus kayak gara-gara ikut COC kan jadinya ketemu banyak banget teman baru. Terus kayak emang gak klik langsung gitu loh. Jadi kayak jujur aku gak nyangka bisa se-connect itu sama orang dalam waktu yang sangat singkat. Kayak kan syutingnya bukan yang kayak sebulan apa 3 bulan gitu kan. Tapi kayak dalam waktu secepat itu kayak bisa kenal orang sebanyak itu. Dan kayak jadi seakrab itu tuh yang kayak sangat wow. Dan kayak I love all of the cast. Roommate aku dulu kayak kenapa pengen ikut COC? Karena kayak nggak tahu, kayak menantang diri sendiri. Kayak ya udah, kayak itu terlihat seperti once in a lifetime kind of chance gitu. Kayak kapan lagi bisa ikut game show kayak gini, terus kayak ketemu orang sebanyak itu. Terus aku pengen ketemu orang-orang Indo lain kan yang tadi aku bilang. Terus kayak okay, this is like such a good opportunity yang kayak gak bisa lewat gitu aja. Terus kayak low-key pengen prove myself juga. Terus kayak asik. Oke, ayo ikut. Rekomendasi drakor yang isinya orang-orang ambis. Ini gak sih Sky Castle, kayak the OG K-drama yang bahas kampus. Sky Castle, terus Penthouse, tapi itu lebih kayak drama sih, tapi kayak kelihatan banget ambisnya kayak gimana. Kenapa lebih memutuskan kuliah di Korsel? Setelah dipikir-pikir, kan aku kuliah computer science, terus kayak secara teknologi and stuff tuh kayak Korea kan bagus kan. Terus kayak ya mereka kayak punya banyak hal yang sangat bagus terkait teknologi. Terus beasiswanya juga ada. Terus kampusnya juga, maksudnya bukan kampus yang kayak kampusnya tuh bagus-bagus. Kayak ada SNU, ada Yonsei, ada yang lain-lain. Itu kan kayak bagus-bagus kan. Terus bahasa juga, I mean kayak masih lebih bisa dipelajari daripada bahasa-bahasa lain. Walaupun harus sekolah bahasa tuh kayak that was not in my original plan awalnya. Terus iya, jadi ya ke Korsel deh. Terus kayak jujur it's one of the best decision I've ever made. Karena public transport di Korea tuh kayak bagus banget. Terus kayak aduh aku lupa mau ngomong apa. Pakai public transportnya bagus. Terus sangat amat aman. Yang kayak aku mau pulang jam 3 pagi, aku mau jalan di kampus balik ke asrama tuh kayak jam berapapun tuh yang kayak aman gitu. Terus kayak secara bencana alam gitu-gitu tuh juga kayak aman kan. Kayak ancaman paling besar kuliah di Korea itu adalah korut. Jadi kayak oke. Nanti nonton konser ya, aku mau nonton yang Desember. Aku udah dapet tiket. Terus kayak aku seneng banget karena kan ada Day One Day 2 kan. Kalau kalian tahu, kalau kalian ikutin BTS tuh, mereka tuh konser awalnya tuh cuma 2 hari di Jakarta, Day One sama Day 2. Terus aku tuh tadinya mau pakai kayak joki tiket gitu, tapi aku kalah buat war joki tiket, which is like already not a good sign kan. Karena kayak waktu aku mau joki gitu tuh, aku lagi di Cina. Terus kayak di Cina kan internetnya begitu. Terus jadi kalah, terus kayak oke, ya udah kita coba war sendiri. Terus aku coba war kan. Day One Day itu tuh kayak gagal, bener-bener yang kayak antrian aku tuh 80.000. Itu udah membership pre-sale, udah general sale. Tuh yang kayak oke, ini gak ada harapan, gak bisa, ini gak bakal dapet. Terus kayak udah dibantuin Sophie juga kan buat ngewar, kayak kita berdua waktu itu ngewar gitu. Terus kayak gak bisa juga, terus kayak gak dapet. Terus kayak akhirnya oke, yaudah kita cari WTS-an deh nanti. Terus tiba-tiba ada rumor gitu kan, kayak Day 3 nambah gitu. Terus
Terus kayak beneran Day3 nambah. Terus gara-gara Day3 nambah, akhirnya Just Tip tuh pada open slot lagi kan. Terus aku coba war lagi, terus itu dapet. Terus kayak akhirnya dapet. Pernah ketemu Kai gak? Pernah dong. Aku udah ketemu dia dari awal aku datang ke Korea. Kayak pertama kali aku ketemu Kak Kai itu minggu pertama aku nyampe ke Korea. Jadi kan aku beasiswa aku sama Kak Kai kan sama. Terus kayak kampus kita juga sama. Terus kayak waktu itu tuh dia baru datang ke Seoul dari kayak kota lain karena kan dia sekolah bahasanya nggak di Seoul. Kalau aku sekolah bahasa langsung di Seoul, langsung di SNU juga kan. Terus dia tuh kayak DM aku. Jujur aku nggak kepikiran, aku bener-bener nggak kepikiran untuk nyari kayak senior satu beasiswa yang ada di SNU. Kayak itu bener-bener tidak terlintas di otak aku. Terus dia chat aku kayak, hai gini kayak kenalin aku kayak gini. Terus kayak aku inget nama dia waktu aku kayak lihat-lihat pengumuman GKS yang lama gitu. Oh ini award di tahun lalu nih. Terus akhirnya kayak kita ketemu bareng kayak senior lain gitu. Terus itu pas kayak first time aku ketemu Kai. Itu berarti udah kayak 2023 Februari. Itu udah lama banget. Ada gak kata bahasa Korea yang susah diucapin? Oke aja deh. Katanya kayak bahas kayak penyebutannya udah kayak gitu-gitu aja gitu loh. Yang kayak lama-lama kalau udah biasa udah latihan kayak bisa-bisa aja. MBTI-nya apa kak? Kalau di Korea MBTI itu nggak langsung dikasih tahu. Jadi semua ini kayak MBTI itu kan kayak bahasan Korea yang umum banget. Jadi kalau kalian pertama kali kenalan sama orang pasti ujung-ujungnya MBTI kamu apa? Terus orangnya bakal jawab, coba tebak. Jadi coba tebak MBTI aku apa? Kakak GKS pakai IELTS or TOEFL gak? Aku pakai IELTS. Korea cocok buat introvert gak kak? Lingkungannya cocok banget. Kayak aku juga kan orangnya suka banget kemana-mana sendiri. Jadi kayak makan sendiri pun gak aneh. Terus kayak mau kemana-mana sendiri tuh kayak gak aneh, gak diliatin gitu loh. Karena mereka juga gak peduli. Kayak you mau kayak you do you gitu. Jadi cocok banget kalau mau gak sendiri. Hai Anit. Pengennya di Notice Taeyong, tapi gue duduk di lantai 3 kemarin, agak jauh ya waktu gue digoyang. Kak, tutor tulis personal statement buat GKS kak. Udah ya, you buka playlist GKSI, you scroll, itu ada tips personal statement. Personal statement ada, study plan ada, semua udah ada. Saya tinggal di dorm, tapi aku lagi nggak di dorm karena aku lagi di Indo, jadi aku lagi di rumah. Awalnya nonton COC 1-2, AOC, ROC gak nonton. Terus kayak kalau nggak full pun kayak kan udah banyak banget klipsnya di TikTok gitu kan, jadi kayak berasa nonton full. Kak coba ngomong bahasa Korea, ngomong apa? INTJ. Terlihat seperti I kah? Hampir bener tuh. Tips belajar bahasa Korea kak, apa ya, latihan sebanyak mungkin latihan. Terus kalau aku apa ya, struggle aku paling besar tuh ada di listening. Kayaknya karena waktu aku belajar tuh aku jarang nonton drakor. Aku tuh jarang banget nonton drakor. Kayak aku cuma nonton kalau misalkan drakor tuh viral, seviral-viral ya. Kayak bisa dihitung jari berapa banyak drakor yang aku udah nonton. Kalau ngomong, kalau speaking, trik aku itu, kan aku tinggal di Korea, jadi aku sering dengar orang Korea ngomong kayak gimana kan, kayak di bus atau dimana kan kayak denger aja. Terus kayak aku coba repeat gitu loh.
cara mereka ngomong tuh kayak gimana, coba dimimik semirip mungkin sampai dapet kayak feel-nya di lidah tuh kayak gimana biar ngomongnya lumayan natural. Terus kayak kalau misalkan nonton variety show, reality show gitu-gitu kan mereka ngomong yang kayak actually natural kan. Kayak kalau drakor kan kayak film aja, kayak film Indo sama kita ngomong biasa hari-hari kan beda banget kan bahasanya. Jadi kayak kalau variety show kayak lebih natural, terus kayak jadi tahu expression yang mereka beneran biasa pakai gitu loh. Kayak lumayan triknya di situ. Yes, aku ENTJ. Kenalin diri kan udah tadi di episode belum nonton ya. Oke, kita kenalin diri lagi ya. apa ya? 안녕하세요. 저는 서울대학교에서 공부하고 있는 조세핀입니다. Ini combo bahasa sebanyak apa, please? Live bareng yang lain dong. Gak bisa. Gara-gara kayak TikTok tuh kayak nyuruh live 7 hari yang berbeda. Terus aku baru nonton kayak 6 gitu loh. Aku baru nge-live kayak 6 hari yang berbeda. Kayak ada alasan sebulan terakhir aku sering nge-live karena ini. Kalau kalian udah follow aku dari sebelum COC reveal, sumpah itu yang kayak bisa tiba-tiba aku live atau gak kayak tengah malam aku nyalain live kayak sekali terus aku matiin gitu. Aku belajar bakor nggak bisa di translation actually, bisa baca Hangul tapi nggak bisa artiin. Jadi kalau misal sebenarnya belajar Korea akan jauh lebih mudah kalau kalian bisa bahasa Mandarin. Karena kan tadinya Korea itu dari Chinese kan, terus diubah jadi kayak gitu supaya lebih gampang buat orang Korea belajar. Jadi mereka kasih Hangul. Tapi itu kayak banyak banget kata-kata yang mirip karena kan kayak masih sama-sama East Asian. Makanya kayak Chinese, Japanese sama Korean tuh kayak banyak banget kata-kata yang mirip. Jadi kalau misalkan you bisa Chinese, kayak buat ngartiinnya tuh jauh lebih gampang, kayak bisa nebak-nebak. Tapi kalau nggak bisa pun kayak masih bisa nebak gitu loh. Kayak misalkan belajar sama sekolah. Sekolah itu kan hakyo, kayak hakyo. Terus kalau belajar itu tuh kayak bukan kumbu ya, ada lagi tuh namanya haksep. Jadi kalau misalkan udah ada haknya, most likely itu tuh akan berhubungan sama belajar. Atau gak kayak oke, ini dari Hanjas, ini dari Mandarin. D, kalau gede itu kan Chinese itu ta. Kalau kecil itu kan xiao. Kalau misalkan Korea, A itu tuh mereka jadiin D. Terus kalau misalkan kecil itu so. Jadi kalau misalkan paling gede sama paling kecil itu tuh chue D, chue so. Jadi kayak oke, D itu artinya gede, something yang gede. So itu artinya something yang kayak kecil gitu. Jadi kayak lumayan bisa nebak-nebak, oke ini artinya something related sama gede, ini something related sama kecil. Atau gak kayak hakyo kan sekolah. Terus D hakyo itu kenapa D hakyo? Karena Mandarinnya itu juga ta special, kayak sekolah gede. Jadi kayak unif gitu. Jadi kayak banyak yang kayak bisa di connect-in. Jadi kayak bisa nebak juga walaupun gak ada artinya. At least by context dan nebak dikit pasti bisa ngeraba-raba, oh ini kayak artinya ini deh. Terus kayak dari situ juga kayak lebih gampang buat ingetnya gitu loh. Yang mana sih yang Yonsei? Jujur aku baca banyak banget komen, tapi kayak yang mana? Nonton, aku udah selesai Teach You a Lesson. Itu bagus banget. Itu kayak rekomen banget. Thank you buat that match. Let's try our best besok. Tuh kan, Mandarin tuh kebanyakan vocabnya aku juga nggak bisa. Terus kayak ngafalinnya setengah mati tulisannya, kayak
itu kenapa Hangul diciptakan. Beneran gara-gara Chinese susah banget belajar ya. Jadi diciptain Hangul. Kayak, sumpah, thank you King Sejong untuk udah menciptakan Hangul. Kalau nggak belajar Korea nggak beda jauh sama belajar Jepang kayaknya. Apa maksud lu nggak bisa Mandarin, man? Wah, sumpah bentar. Kayaknya Ai udah bisa live ini deh. Live sama orang. Mau coba kah? Apakah perlu stop abis itu mulai lagi live-nya? Kak, review challenge memory yang Champions. Jujur itu asik banget game ya. Kayak unik, kayak nggak pernah ada format kayak gitu loh. Jadi kayak walaupun susah tuh kayak asik-asik aja. Sumpah itu game asik banget. Itu kayak one of my favorite game. Daripada yang pertama. Yang pertama kayak pusing doang. Enggak, aku gak bisa speak Chinese. Aku lagi les online actually Chinese. Gara-gara aku gak bisa. Terus kayak sekarang makin penting. Jadi kayak oke, mari kita les. Padahal udah 12 tahun belajar Chinese tapi gak bisa-bisa. Gue juga trauma tapi asik. Yang pertama oke, lampunya ganggu. Tapi angkanya juga ganggu. Jujur itu kayak game-nya mending gak usah. Kita main Voice of Champions aja. Mending gue Champions kayak 100 suara ya udah. Hayu satu fightnya sama siapa? I mean cuma ada kayak 4 tebakan gak? 3 tebakan gak sih? Kayak antara satu fight sama Axel, Michael atau gak mau Lulua. Oke bentar, I mau tes. Udah bisa live sama orang apa belum? I mau end live-nya habis itu nyalain lagi. Bentar ya.